Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Abdul Ghani dan saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada kali ini saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana kegiatan itu bernama MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan belajar di kampus Jami Jakarta Pusat. Dan saya sendiri berasal dari prodi Teknik Ilmu Komputer semester 5, dan di kampus Jami ini saya mengambil program studi Ilmu Komunikasi dan mengambil mata kuliah Manajemen Produksi Siaran Televisi. Dan di sini saya memiliki NIM yaitu CI 1921111266. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu video tentang modul chapter 11, yang mana ini sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah UAS kali ini. Mungkin sebelum memulai video kali ini, alangkah baiknya dengan memulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada chapter ke-11 kali ini membahas tentang teknik kamera. Belajar menggunakan kamera. Kamera merupakan salah satu alat penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara. Kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan. Kamera dioperasikan oleh kru film yang biasa disebut kameramen dan dioperasikan sesuai dengan arahan sutradara. Untuk menjadi seorang kameramen, harus mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal cara-cara atau teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, unsur-unsur dalam pengambilan gambar, dan lain-lain. Cara memegang kamera video. Peganglah kamera dengan mantap, gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan kontrol zoom, dan tangan yang lain untuk menjaga agar posisi kamera tidak mudah goyah. Dapat digerakkan ke berbagai posisi, tergantung dari sudut pengambilan yang diinginkan. Pada banyak kondisi, gunakan selalu tripod untuk menjaga gambar tetap stabil. Berikut adalah hal-hal penting dalam penggunaan kamera video. 1. Zoom. Hindarkan penggunaan teknik zoom untuk merekam pemandangan yang luas tanpa menggunakan tripod. Ini adalah cara dasar untuk menghindari terjadinya guncangan pada gambar yang dapat berakibat tidak bergunanya gambar yang terekam. 2. Suara. Perlu diperhatikan mengenai suara. Bila kita tidak menggunakan earphone, kamera tetap merekam suara-suara latar yang tidak diperlukan. Maka jangan mengeluarkan suara yang tak perlu atau berbicara ketika sedang merekam. 3. Peraturan 10 detik. Peraturan penting dalam merekam adalah rekamlah dalam waktu yang lebih lama dan hindarkan pergerakan-pergerakan kamera yang tidak perlu. Selalu rekam satu adegan sekurangnya dalam 10 detik. Ini akan memudahkan editor film untuk mengambil potongan-potongan gambar yang diperlukan. Ingat, untuk tetap menghitung sampai 10 detik. Meskipun pada kondisi yang sulit, 10 detik ini terasa lama. Rekam subjek Anda selama 10 hingga 20 detik. Stop dan ambil gambar yang lain. Panning dan tilting. Panning merupakan mengambil gambar bergerak secara horizontal, dan tilting mengambil gambar bergerak secara vertikal. Sebaiknya digunakan secukupnya saja bila ingin mendapatkan gambar dasar dengan berpindah posisi gambar, atau bila kita sudah berpengalaman sebagai operator film. Bila kita memutuskan untuk melakukan panning, gerakkanlah kamera sehalus yang kita bisa dan jangan mendadak. Ingat, selalu aturan 10 detik. Untuk setiap gambar diam atau statis pada awal dan juga pada akhir pengambilan gambar panning. Selalu lebih baik mengambil banyak gambar statis, dan ingat juga bahwa nantinya gambar yang kita ambil akan diedit kembali oleh editor.
Penggunaan panning sebaiknya jangan terlalu lama, antara 3 sampai 5 detik. Fokus, exposure, and white balance atau keseimbangan warna. Periksa selalu fokus dan exposure bila menggunakan zoom jauh dan dekat. Fokuskan selalu pada jarak ideal ke objek yang kita inginkan untuk direkam. Dan ketika kita melakukan zoom jauh, semuanya terlihat fokus. Bila kita melakukan zoom pada objek terdekat terlebih dahulu, lalu kita zoom pada objek lain di kejauhan, contohnya hewan di kejauhan, maka akan membuat gambar sama sekali tidak fokus. Adanya perbedaan antara objek yang samar dan objek utama yang jelas adalah sangat penting. Bahkan objek yang hanya sedikit tidak fokus akan membuat film menjadi tidak berguna. Periksa selalu exposure dan cobalah merekam pada objek yang sama dengan cara manual dan otomatis untuk memastikan kita mendapatkan gambar terbaik yang kita inginkan. Bila kita sudah memiliki banyak pengalaman, hal ini menjadi tidak perlu lagi untuk dilakukan. Tanggal dan waktu. Jangan pernah memasang tanda tanggal dan waktu pada layar film yang terekam. Ini akan membuat film sama sekali tidak dapat digunakan. Penulisan tanggal dan waktu pada layar film tidak membuktikan bahwa film ini diambil pada saat yang tertulis di layar, karena bisa saja yang tertulis tanggal 5 November 1950 tidak menjamin pengambilan film tersebut pada tahun 1950. Bisa saja setiap orang merubah tanggal dan waktu tersebut. Namun, sebaliknya, bila kita selalu merekam suara kita pada awal pengambilan gambar yang menjelaskan kapan gambar tersebut direkam, lokasi dan negara di mana kita merekam gambar. Cara inilah yang dapat merekam secara permanen informasi waktu dan tempat pengambilan gambar film. Hal ini sangatlah penting dan seringkali terlupa. Dan bila kita lupa apa dan di mana persisnya sebuah gambar diambil, celakalah kita. Bila kita memiliki GPS untuk menunjukkan lokasi kita berada, selalu rekam dengan film pembacaannya dan juga rekam latar belakangnya. Tidak seperti tanda tanggal dan waktu, hal ini dapat memberikan bukti bila kita merekam sebuah objek, kegiatan, ataupun wawancara kita. Kita perlu lalu mengambil gambar yang lain. Sebagai contoh, bila kita merekam sebuah wawancara, kita perlu untuk merekam juga kantor orang yang kita wawancarai atau sesuatu yang lain untuk memberikan penjelasan tambahan bagi film wawancara kita. Kita lihat contoh lain. Bila kita membuat film tentang orang hutan, jangan lupa untuk merekam hutan di mana mereka tinggal dan kebakaran hutan yang merusak habitatnya. Ini akan membuat sebuah film lebih informatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dari penyampaian saya dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sedikit pantun dari saya, pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.